Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giovanni Chandra Saputra dari kelas 12 TAP 1 absen 13. Di sini saya akan menyampaikan berita mengenai siap-siap 6,7 juta warga RI miskin ekstrim di tahun 2024. Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak drastis pada penghujung tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu tahun 2024. Mengapa demikian? Karena basis perhitungan penduduk miskin yang digunakan secara global berbeda dengan yang digunakan pemerintah selama ini. Nah, lantas apa sih yang disampaikan pemerintah untuk menuntaskan masalah kemiskinan ekstrim ini? Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suarsono Warso mengatakan selama ini pemerintah menggunakan basis perhitungan masyarakat miskin ekstrim dengan garis kemiskinan sebesar 1,9 dolar Amerika Serikat processing power parity per hari, padahal secara global sudah 2,15 dolar Amerika Serikat processing power parity per hari. Alhasil, dengan basis perhitungan ini, pemerintah harus mengentaskan kemiskinan 5,8 juta jiwa penduduk miskin hingga mencapai 0% pada 2024 ini. Setara dengan 2,9 juta orang per tahunnya. Sementara itu, bila basis perhitungan orang yang bisa disebut dengan miskin ekstrim dengan perhitungan secara global di 2,15 dolar Amerika Serikat per hari, maka pemerintah ini harus mengentaskan 6,7 juta orang penduduk miskin hingga tahun 2024 atau sekitar 3,35 juta orang per tahunnya. Jadi ada sekitar 16 dari 24 provinsi yang dihitung lebih rinci. Provinsi yang masuk kategori miskin di Pulau Sumatera antara lain ada Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan juga Lampung. Tidak ada provinsi yang miskin di Kalimantan, sebab semuanya sudah di bawah rata-rata nasional, akan tetapi di Jawa masih cukup tinggi seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta. Berikutnya di Sulawesi ini ada Gorontalo, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, sedangkan pada Pulau Maluku ada Provinsi Maluku Utara, Papua, kemudian NTB hingga NTT. Nah, provinsi yang mencapai tingkat kemiskinan tertinggi ada pada wilayah Papua di kisaran 23,5 hingga 24%. Nah, dari data ini saja mungkin belum mencerminkan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Jadi, untuk menghindari krisis di masa depan, pemerintah tampaknya menyampaikan situasi yang sesungguhnya dalam hal ini mengenai data kemiskinan di tanah air. Nah, ekonomi FPB Universitas Indonesia Yusuf Wibisono menilai selama ini data kemiskinan yang dipublikasikan pemerintah secara luas dinilai hanya bertujuan untuk evaluasi pembangunan. Menurutnya selama ini pemerintah menggunakan data kemiskinan makro yang rutin dikeluarkan Badan Pusat Statistik berdasarkan survei setiap 6 bulan, yaitu Sustenos atau Garis Kemiskinan Nasional terakhir BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin September 2024 ada sebanyak 26,36 juta orang atau sekitar 9,57% dari total penduduk Indonesia. Nah, untuk implementasi kebijakan perlindungan sosial dan juga penanggulangan kemiskinan pemerintah seharusnya menggunakan data kemiskinan mikro, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial yang berisi data 40% keluarga miskin. Angka ini kurang lebih setara dengan 95 juta penduduk, 4 kali lipat dari angka kemiskinan makro. Jadi dengan kata lain, pemerintah sebenarnya tahu bahwa dalam kenyataannya jumlah penduduk yang harus dilindungi dengan bantuan sosial dan ditaskan dari kemiskinan ini jauh lebih banyak dari angka kemiskinan yang resmi atau yang selama ini dipublikasikan. Singkatnya, angka kemiskinan mikro inilah yang harusnya lebih dipublikasikan oleh pemerintah secara luas jika penduduk yang berhak menerima bantuan sosial dan juga program penanggulangan kemiskinan semakin banyak, maka kondisi kemiskinan Indonesia sesungguhnya semakin memburuk. Jadi wajar apabila Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia untuk mengubah garis batas kemiskinan, sebab suatu negara memiliki penghitungan berbeda dengan Bank Dunia terkait batas kemiskinan. Tapi ketika Bank Dunia menganjurkan perubahan batas kemiskinan sesuai ukuran Bank Dunia dalam analisis kemiskinan global,
Nah, ukuran yang dipakai yaitu pendekatan varietas daya beli atau purchasing power rate yang tadi di awal disebutkan dalam dolar Amerika Serikat. Pendekatan purchasing power rate ini berbeda dengan nilai tukar falas. Misalnya 2001 dolar Amerika Serikat dengan 4.785 rupiah. Jadi ketika Bank Dunia menaikkan batas garis kemiskinan ekstrim dari 1,9 dolar Amerika Serikat menjadi 2,15 dolar Amerika Serikat, maka ini setara dengan 10.209 rupiah per orang per hari atau sekitar 300.687 rupiah per bulannya, atau naik dari sebelumnya yaitu 9.040 rupiah per orang per hari atau sekitar 271.200 rupiah per bulan. Nah, dengan perubahan garis kemiskinan, maka jumlah penduduk miskin berubah. Ukuran Bank Dunia yang sebelumnya tadi 1,9 dolar Amerika Serikat adalah basis tipe tahun 2011, sedangkan yang baru yaitu 2,15 dolar Amerika Serikat itu basisnya adalah triple T tahun 2017. Jadi ukuran yang sekarang lebih relevan dan hasilnya jumlah penduduk miskin angkanya semakin bertambah. Inilah yang harus menjadi fokus utama pemerintah saat ini dan juga kedepannya untuk menekankan angka kemiskinan. Pada tahun 2024, kemiskinan menargetkan kemiskinan ekstrim dapat turun ke tingkat 0%. Agak sedikit ambisius, meskipun Indonesia masih dihadapkan banyak tantangan global. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrim menjadi salah satu fokus pada arah kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan sebagai upaya penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 mendatang. Pemerintah ini telah menyusun 3 strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin ekstrim, peningkatan pendapatan kelompok miskin ekstrim, dan juga pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Jadi pada intinya PR pemerintah yaitu mengentaskan kemiskinan ekstrim ini sangat berat. Ya, ada konsekuensi anggaran perlindungan sosial yang nilainya bisa dikatakan sangat besar. Jadi mau tidak mau harus disiapkan demi bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.